opening dulu. Saya pertama tidak boleh ada Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kali ini Metro Buana on the spot. Saya Dadang Metro berada di Kecamatan Segalaherang bersama mantan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Segalaherang, yaitu Kang Omay Komarudin. Selamat sore, Kang Omay. Selamat sore, Oke. Haji Dadang. Oke, Kang Omay, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kang Omay memonitor ya, memonitor nggak ini kaitan Tentang dengan apa itu? masalah internal DPC PDI Kabupaten Subang seperti apa nih? Sampai Gonjang saat ada ini, gonjang ganjing ya. sampai saat ini sih sering terus memonitor karena gimana pun juga saya hampir 3 periode ya jadi ketua partai Kecamatan Segalaherang Iya, iya. di PDI Perjuangan. Jadi selalu memonitor kok begini gitu kan. Hanya kita kan tidak punya hak suara dan mungkin sudah banyak kader-kader baru Iya. ya. Yang diketahui Kang Omay nih menjelang pilkada, Ya. DPC PDI Perjuangan yang setahu Kang Omay sekarang nih seperti apa ini? Kondusifkah atau gimana nih? Yang selalu terpantau oleh Kang Omay. Ini Kang Omay kan mantan Ketua PAC PDI Perjuangan yang dulu sangat benar-benar gigih ya. gitu ya, Kata sebagai orang lain gigi. kader militan. Iya. Gitu. Seperti apa nih sekarang nih? Jadi begini ya, saya memperhatikan dari awal itu semenjak ada pernyataan keluarnya Pak Haji Rohimat. Ya. Pak Haji Rohimat. Enggak, sekarang ini aja dipotong dulu. Mohon maaf, Kang Omay. PDIP sekarang diambang kehancurankah? Subang ini ya? Iya. PDI Subang diambang kehancurankah atau kondusif? Nampaknya sedang dalam kondisi diobok-obok. 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 Nah, kalau bicara dalam kondisi diobok-obok dan diambang kehancuran, iya. Ini menurut pemantauan Kang Omay itu berangkat dari mana awalnya ini? Tadi cerita itu. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya. Pertama ditinggalkannya oleh Pak Haji Rohimat. Saya sudah memprediksikan setelah keluarnya Pak Haji Rohimat, PDI Perjuangan akan turun. Dan terbukti itu hanya hasil ketua DPC saja sekarang ya. Kerja kerasnya ketua DPC partai dan memang beliau itu senior. Senior saya dulu. Saya selaku juniornya daripada Hidayat dan Maman Yudia. Dulu itu. Jadi saya menyayangkan, sangat sayang, ini partai yang begitu kokoh, tangguh dulu di Subang. Besar lah. Semua partai politik mengakui keberadaan PDI Perjuangan tangguh. Ya, dan disebut Subang itu basisnya Banteng. Basisnya Banteng. Iya, dulu, basisnya ya. Banteng dulu itu kan. Kita nggak pernah kalah. Ya. Dan saya memprediksikan kemarin itu turunnya ketua DPC Pak Rohimat, mundurnya Pak Rohimat sebelum pileg kan? Sebelum pileg. Ya, sebelum pemilu pileg. Menjelang pemilu pileg ya. Mundurnya Pak Rohimat ini akan turun sampai 3 kursi, 4 kursi. Ternyata masih luar biasa. Masih bertahan di angka di 9 kursi ya. Artinya kalau tidak ada pengaruh. Artinya pengaruhnya sedikit ya. Nah, setelah pileg tiba-tiba muncul lagi menjelang pilkada. Ini menjelang pilkada tiba-tiba ada sekretaris DPC mundur. Saudara Niko ya kalau tidak salah. Nah, mundur, menyatakan mundur. Ada apa ini? Wah, ini benar-benar PDIP lagi diobok-obok betul. Kenapa? Saya kan melihat di media juga bahwa kemunduran Niko itu sebagaikan disambut oleh orang-orang oknum, bisa dikatakan oknum lah. Ada di situ mungkin yang sekarang jadi dihebohkan jadi sekretaris atau apa, kan gitu ya. Walaupun kita belum tahu itu sekretaris itu sudah ber-SK kan atau tidak. Tapi kan SK itu menjadi dasar pengukuhan kepengurusan. Sebetulnya harusnya ada SK dulu baru mengakui jadi apapun juga.
Ya. Tanpa SK itu belum bisa mengakui kepengurusan partai politik. Nah, jadi ini ada apa? Menjelang pilkada ini, kan gitu. Karena apa? Karena PDI Perjuangan itu masih diperhitungkan oleh seluruh partai. Ya, makanya kan masih utuh 9 kursi luar 9 biasa. kursi, kan gitu. Ini masih diperhitungkan oleh seluruh partai. Tapi tiba-tiba ada sekretaris mundur. Lalu tiba-tiba dihebohkan, muncul di media, pergantian, disambut. Saat mengundurkan diri disambut, menjadi heboh lah PDI, kehancuran. Di situ kan, ini akan lebih patah, saya bilang. Artinya ada sekelompok yang memanfaatkan. Ada sekelompok yang memanfaatkan kepentingan mereka. Ada yang kepentingannya mungkin ini ada kepentingan kehancuran PDI Perjuangan. Ya ini mah prediksi kita ya, prediksi saya yang sudah dari dulu nggak pernah seperti ini. Ada juga yang ingin mungkin jadi pejabat partai, ya. Pengen jadi pengurus atau apa. Nah, imbasnya sekarang menjelang H-4 ya, H-4 pendaftaran pilkada, PDI Perjuangan belum mendapatkan rekomendasi, ya, surat tugas lah atau kadernya atau siapa, terhadap kadernya atau siapa untuk yang ditunjuk untuk mengusung di pilkada. Ini semakin kesini semakin hancur, saya bilang gitu kan. PDI Perjuangan kok seolah-olah diobok-obok. Ini sayang gitu kan. Karena gimana pun juga ini lumbungnya Jawa Barat itu Subang. Yang saya tahu dulu itu. Lumbungnya Jawa Barat Subang, PDI Perjuangan itu. Ya, kalau menurut Kang Omay nih. Karena naluri politik Kang Omay tidak akan diragukan lagi nih, gitu kan, dari dulu juga. Ini skenario siapa kira-kira ini? Sehingga internal DPC Subang nyaris diambang, tadi disebutkan nyaris berpotensi hancur ya di Subang. Ini skenario siapa? Ini ada skenario petinggi, mantan petinggi juga di tingkat pusat. Kelihatannya ya ini ya. Saya memprediksikan ada skenario mantan petinggi di tingkat pusat yang sudah mungkin tidak jadi kader partai. Ada juga keterlibatan oknum yang sekarang ingin menjadi pengurus partai, pengurus BOK ya, dalam hal itu pengurus BOK. Tetapi kan bukan dengan seperti itu kalau menurut saya. Ini akan kehancurannya ini luar biasa loh. Yang saya tahu Bung Maman ini, Bung Maman Yudia ini sebagai senior saya, beliau pejuang keras. Kalau mendengar seperti itu kan, wadah. Kelihatannya kekecewaannya tinggi, PDI-nya akan berat nih untuk meraih suara di pemenangan di pilkada. Betul, akan berat. Karena Bung Maman dan Bung EF ini mereka termasuk Bambang Herdadi dulu, pejuang, betul-betul pejuang di PDI Perjuangan, dan dulu itu ada konflik ya, sering terjadi konflik. Dan yang bikin konflik itu hanya 2 orang ini. Antara Mang EF sama Pak Maman. Saat itu sama-sama di kader PDI. Nah, tapi mereka tidak pernah keluar dari kandangnya. Konfliknya keluar. Nah, jadi itu satu pelajaran bagi saya. Terlepas dibikin atau tidak dibikin itu konfliknya, tapi membesarkan PDI Perjuangan. Dan terbukti besar, selalu menguasai parlemen. Nah, harapan saya nih ya buat partai, gimana pun juga saya besar di PDI Perjuangan, lama di PDI Perjuangan, harus diperhitungkan kembali. Kalau Pak Maman Yudia ini sampai seolah-olah tidak dihargai lah oleh PDI Perjuangan. Menurut saya sangat sayang, sangat disayangkan. Sangat disayangkan kenapa? Karena beliau ini memiliki gerbong yang sangat luar biasa tinggi. Dan mungkin publik Subang itu sangat mengidentikan PDIP itu dengan nama besar Maman Yudia. Kan gitu. Karena semua tahu bahwa perjuangan seorang Maman Yudia itu di tahun hampir 20 tahun ya. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Sebagai 20 tahun lebih pengurus atau kader PDIP. Dan saya juga ya,
saya sering berguru kepada ajarannya beliau dan dipadukan dengan ajarannya Pak Ep. Bang Ep ini. Bang Ep dipadukan dengan Pak Maman. Wah, hasilnya luar biasa. Nah, sekarang tidak ada kader-kader kok. Tadi saya dengar sempat di Subang ya. Saya sempat dengar SK-nya belum ada katanya. Ketua DPC, sekretaris DPC, bendahara DPC SK perpanjangan maksudnya. SK perpanjangan kan? Terlepas itu SK perpanjangan atau apa, itu belum ada itu. Belum ada katanya. Loh, jangan dong, saya bilang jangan disebut ada SK atau jangan disebut ketua partai. Sekalipun dia kader partai menurut norma-norma, tapi kalau dulu saya menguasai penuh sih ADART partai, bisa dikatakan ketua partai dan pengurus partai apabila dasarnya ber-SK kan. Itu. Jadi itu. Nah, ini mudah-mudahan DPP lebih dewasa mengkaji ulang untuk Subang. Kalau DPD-nya kan gitu ya. Baik DPD, DPP. Kalau dulu zaman saya tuh DPD, DPP itu potensi juga untuk itu ya melakukan mengkaji ulang kadernya gitu kan. Sayanglah PDI Perjuangan udah besar di Subang, membesarkan sampai mendapatkan angka minimal loh sekarang 9 kursi. Yang lain nyampe ke 9 kursi itu sulit. Sulit, sangat sulit. Paling maksimal 8. Dan ini sekarang posisi Kang Mo sebagai simpatisan, hanya simpatisan lah. Ya, Perjuangan simpatisan ya, beberapa periode jadi beberapa PAC, jadi ketua PAC gitu dan kan. mungkin tahu persis bagaimana sosok Maman Yudia. Oh, sangat tahu. Dalam memimpin partai saat itu. Beliau itu memang darah mungkin ya. Sangat luar biasa ya. Memperjuangkan partainya. Dulu itu menjadi ketua partai itu betul-betul berdarah-darah. Menjadi ketua partai. Tidak dapat gampang kayak sekarang ya. Kalau sekarang tuh jadi ketua partai sepertinya gampang gitu. Kalau dulu tuh sangat luar biasa, PAC dan lain sebagainya, benar-benar demokratis. Kalau dilihat sekarang sih, waduh, kok bisa begitu gitu kan. Nah, dan sekarang hasilnya memang sangat saya sayangkan. Sebenarnya Nurani mah, saya nggak tega ngelihat PDI Perjuangan seperti itu ya. Nurani nggak tega gitu kan. Pengen bicara hanya kekhawatiran saya sebagai pemerhati lah gitu ya saat ini, kekhawatiran dikira saya ingin menjadi pengurus dan lain sebagainya, tidak. Oke, kalau begitu atas nama masyarakat simpatisan PDI Perjuangan yang dulu mantan ketua PAC kelahiran, apa harapan Kang Omay atau saran? Cuma saran nih yang terbaik, yang cerdas kepada sumbang saran itu pun kan tidak perlu di ini kan, hanya kita sebagai masyarakat dan mantan kader partai ya. Jadi sangat berharap bahwa Pak Maman ini sepertinya masih dibutuhkan di PDI Perjuangan. Ya, satu. Terlepas itu mau jadi apa, yang penting beliau itu masih patut untuk menjadi kadernya yang dianggap tangguh. Dan DPD partai, DPP partai juga harus benar-benar mengkaji ulang. Mengkaji ulang tentang kepengurusan yang baru mungkin yang disebutkan tadi. Karena kita kan nggak tahu, hanya dengar-dengar bahwa itu sudah digantikan tetapi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, karena SK yang belum ada kan gitu. Bicara internal mungkin ya. Betul. Mungkin secara garis besar bahwa sebagai masyarakat sangat menyayangkan. Sangat menyayangkan. Bicara PDI Subang menjelang pilkada ini, diambang kehancuran. Dan diharapkan agar memposisikan seorang Maman Yudia. Yang dinilai sampai detik ini, kalau masyarakat Subang mengidentikan PDIP adalah Maman Yudia, kan gitu. Iya, betul. Sebagai sosok yang kader militan. Iya. Sangat militan. Agar mengkaji. Betul, agar mengkaji kembali lah. Gitu ya, dikaji kembali oleh DPD partai dan DPP partai. Ya, untuk kemajuan kembali dan kokohnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan di Subang. Terima kasih Kang Omay. Siap. Demikian Metro Buana on the spot.
kita kembali di segmen yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.